Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya merilis hasil putusan soal perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Barito Utara. Hal tersebut dibacakan MK pada Rabu 14 Mei 2025 sore. Dalam laporannya, MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada ulang di Kabupaten Barito Utara. Mereka adalah paslon nomor urut 1 Hagogo Pumanjaya Hendro Nakalelo atau Gogo Helo dan paslon nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsyah Sastrajaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan tribunnews.com, yaitu Mario Christian. Baik rekan Mario, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin dan juga Tribuners, pada hari ini MK baru saja mendiskualifikasi semua pasangan calon dalam Pilkada 2024 untuk Kabupaten Barito Utara. Sebab kedua pasangan calon ini terbukti melakukan praktik politik uang yang masif. Dalam putusan tadi disebutkan bahwa kedua paslon ini adalah Gogo Kurmanjaya dan Hendro Nakalelo dan juga Ahmad Gunadi Nadlansyah dan juga Sastrajaya. Mereka terbukti melakukan pembelian suara di sejumlah TPS. Dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada hari ini, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan bahwa pasangan nomor urut 2 membeli suara dengan nilai hingga 16 juta per pemilih, sementara paslon nomor urut 1 menawarkan 60 juta disertai janji umroh jika menang. Praktik tersebut terungkap melalui kesaksian yang menyebut adanya aliran uang puluhan juta rupiah untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Atas putusan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pilkada ulang dengan dua pasangan calon tadi tidak diikutkan, yang artinya bakal ada pasangan calon baru dalam pilkada nanti, yang dimana pilkada ulang ini diperintahkan untuk segera dilaksanakan dalam waktu 90 hari semenjak ucapan putusan tadi diucapkan. Sementara itu tadi anggota KPU RI Idam Holik saat dihubungi mengatakan bahwa pihaknya mempersiapkan kebijakan teknis untuk persiapan dalam hal mereka melakukan pilkada ulang nanti, yang dimana di satu sisi satu hal yang menjadi sorotan adalah soal anggaran dana daerah yang digunakan untuk persiapan pilkada ulang. Idam mengatakan bahwa ia optimis bahwa pilkada ulang ini bakal berlangsung dengan baik dan juga tidak ada kendala dari sisi anggaran. Demikian Arin dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan 16 juta rupiah untuk satu pemilih. Bahkan Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang 64 juta untuk satu keluarga. Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan 6.500.000 rupiah untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umroh. Apalagi menang sebagaimana keterangan saksi Edi Rahman yang total menerima uang sebanyak 19.500.000 rupiah untuk satu keluarga. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik money politics yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah, dan TPS 04 Desa Melawaken, Kecamatan Tewe Baru, memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak, dan seterusnya diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana pendirian mahkamah dalam menilai praktik money politics yang benar-benar terbukti untuk memengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut, dan seterusnya diucapkan. Oleh karena itu, dalam perkara aku adalah tepat dan adil baik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik money politics yang mencederai prinsip pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi
terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati baik H. Gogo Purmanjaya Esos dan Dotrandes Hendro Nakalelo MSI nomor urut 1 maupun Ahmad Gunandi Nadalsa SEBA dan Sastra Jaya nomor urut 2 dari kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 mengakibatkan tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa karena kontestasi pemilihan hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, Mahkamah berpendapat termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 yang dimulai dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah. Selanjutnya, termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk satu kali, dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, DPTB, dan daftar pemilih khusus atau DPK yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan akuo diucapkan dan kemudian termohon menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum, namun oleh karena amar putusan akuo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 24 Maret 2025. 4 menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 H. Gogo Purmanjaya Esos dan Dr. Andes Hendro Nakalelo MSI dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Ahmad Gunadi Nadalsa SEBA dan Sastra Jaya
dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 472 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 6. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilihan khusus. Daftar pemilih khusus yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 tanggal 27 November 2024. 7. Memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan aku diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan. Pada hari Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:32 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian pemohon termohon pihak terkait dan Bawaslu pengucapan 2 perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.